Hey there. Subscribe to my channel. Alur cerita terpaksa menikahi tuan muda episode 12-13 part 2 menceritakan adegan di mana Marissa istri Pak Herman pulang dan marah pada suaminya dikarenakan saat di acara ulang tahun Kinanti Pak Herman pulang sendiri tanpa memberitahukan Marissa. Tetapi lagi-lagi Pak Herman mempunyai alasan yang masuk akal membuat Marissa percaya pada Pak Herman. Lalu Pak Herman pun mengatakan bahwa Kinanti mengetahui perselingkuhannya yang mengakibatkan ibu Kinanti yang bernama Desi meninggal. Mendengar itu Marissa terdiam dan seperti menyimpan rahasia besar tentang kematian ibu Kinanti. Lalu Marissa pun pergi ke gudang tempat Marissa menyimpan barang-barang kenangan dahulu bersama ibu Kinanti semasa hidup dan berniat ingin memusnahkannya. Dan di adegan lain terlihat Marissa lagi berolahraga dan bertemu dengan Keisha. Dan saat ingin melanjutkan olahraga bersama, tiba-tiba saja perut Marissa mules lalu Keisha pun menawarkan ke kamar mandi rumahnya karena tidak jauh dari tempat di mana mereka berdiri. Hingga sampai di rumah Keisha, Marissa mengatakan bahwa rumah Keisha sangat mewah dan Marissa tidak mengetahui bahwa rumah yang Keisha punya adalah pemberian suaminya Marissa, yaitu Pak Herman. Ternyata Keisha lagi ngejebak Pak Herman supaya datang ke rumah Keisha hari itu juga. Tetapi Pak Herman beruntung hari itu tidak jadi ketemu istrinya di rumah selingkuhannya, membuat Keisha merasa kesal karena lagi-lagi Pak Herman selamat dari jebakannya. Di adegan ini memperlihatkan adegan sebelum Tuan Muda Abimana berangkat kerja, Kinanti kembali meminta izin pada Tuan Muda. Ternyata Kinanti izin untuk spa karena Kinanti belum sempat mempergunakan voucher spa yang diberikan Tuan Muda padanya. Mendengar itu, Tuan Muda Abimana pun dengan senang hati mengizinkan Kinanti untuk spa, bahkan 1 harian full, supaya Kinanti terlihat bersih dan makin cantik. Dan tidak lupa Tuan Muda juga memberitahukan Kinanti harus memakai baju yang mahal ke spa tersebut. Setelah Tuan Muda Abimana pergi tetapi ada sesuatu yang tertinggal, lalu Tuan Muda Abimana pun kembali ke rumah untuk mengambil barang yang ketinggalan. Tetapi Tuan Muda mendapat buku harian ibu Kinanti yang bernama Desi di susunan bukunya. Lalu Tuan Muda Abimana pun memperhatikan foto Marissa bersama ibu Kinanti di masa lalu. Tuan Muda curiga pada Herman dan istrinya atas meninggalnya ibu Kinanti. Tuan Muda Abimana pun menyuruh David untuk menyelidiki lebih dalam keluarga Herman dan Marissa. Di adegan lain, Sarah, adik tiri dari Kinanti, pergi melamar pekerjaan karena sudah tidak mempunyai tabungan lagi dan mempunyai banyak hutang, membuat langkahnya berhenti di sebuah salon spa untuk melamar pekerjaan di sana. Dan tanpa disadari, Kinanti ternyata melakukan spa di tempat di mana Sarah melamar pekerjaan. Setelah selesai melakukan spa, Kinanti mendapat telepon dari Tuan Muda Abimana bahwa mereka akan menghadiri acara pernikahan dan Kinanti disuruh menunggu di tempat spa. Semua itu didengar oleh Sarah. Melihat Tuan Muda Abimana datang menemui Kinanti membawa baju mahal dan memperlakukan Kinanti bak istri Sultan membuat Sarah merasa iri. Dengan secepatnya Sarah sembunyi agar tidak diketahui oleh Tuan Muda Abimana. Dan saat melakukan pembayaran, Sarah berpura-pura ketinggalan dompet di mobil lalu mengatakan akan mengambilnya. Di saat Sarah ingin mengambil dompet yang tertinggal di mobil dengan terburu-buru menuruni tangga, kakinya terpeleset membuat Tuan Muda Abimana memperhatikan ke arah Sarah. Bagaimana selanjutnya? Akankah Sarah ketahuan oleh Tuan Muda Abimana? Dan apa yang akan dilakukan Tuan Muda Abimana pada Kinanti? Mengetahui Kinanti dan Sarah berada dalam satu tempat spa? Terus saksikan alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda di Simbol TV. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar kami semangat melanjutkan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.